Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat cerita kisah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kisah Perang Khaybar. Tapi sebelum itu, mari subscribe dulu ya, supaya teman-teman atau para sahabat sekalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah selanjutnya. Sahabat cerita kisah, mari kita lanjutkan kisah selanjutnya. Khaybar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah, tak kala mereka melanggar perjanjian damai. Di sana mereka menyusun makar untuk melampiaskan dendamnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dan kaum muslimin yang lain. Dendam Yahudi memang telah menumpuk, mulai terusirnya Bani Qaunuqah, Bani Nadir, terbunuhnya dua tokoh mereka, hingga pembantaian terhadap Bani Quraisyah dan sejumlah tokoh mereka yang dibunuh oleh kaum muslimin. Telah lewat pembahasan bahwa kaum Yahudi adalah penggerak pasukan Ahzab pada perang Khandaq. Ini berarti kali yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi umat Yahudi. Agar kita mengetahui bagaimana sejarah hitam umat Yahudi dan dendam mereka yang sangat mendalam terhadap Islam. Pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kurang lebih 1.400 sampai 1.600 sahabat yang ikut di Hudaibiyah berangkat menuju Khaybar. Telah kita ketahui bahwa sepulang mereka dari Hudaibiyah, Allah menurunkan ayat sebagai janji kemenangan darinya dan perintah untuk memerangi Yahudi di Khaybar. Dalam firman-Nya, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukuri dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fat ayat 20. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Allah menjanjikan harta rampasan atau ghanimah yang banyak kepada kaum muslimin. Sebagai pendahuluannya adalah harta rampasan yang mereka peroleh dari perang Khaybar itu. Adapun orang-orang Badui atau munafik, tak kala mereka mengetahui para sahabat akan menang dan mendapat rampasan perang, maka mereka ikut dalam peperangan tersebut supaya mendapat bagian dari ghanimah. Maka Allah berfirman, orang-orang Badui yang tinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkan kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menempatkan. Sebelumnya mereka mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Quran Surah Al-Fat ayat 15. Demikian itu karena Allah telah mengkhususkan rampasan perang Khaybar sebagai balasan jihad
kesabaran dan keikhlasan para sahabat yang ikut di Hudaibiyah saja. Para sahabat berangkat dengan penuh keyakinan dan besar hati terhadap janji Allah, sekalipun mereka mengetahui bahwa Khaybar merupakan perkampungan Yahudi yang paling kokoh dan kuat dengan benteng berlapis dan persenjataan serta kesiapan perang yang mapan. Mereka berjalan sambil bertakbir dan bertahlil dengan mengangkat suara tinggi hingga Rasulullah SAW melarang mereka dan memerintahkan agar merendahkan suara, sebab Allah Maha Dekat bersama kalian, tidak tuli dan tidak jauh. Bukhari 4205. Sebelum subuh mereka tiba di halaman Khaybar, sedang Yahudi tidak mengetahuinya. Tiba-tiba ketika berangkat ke tempat kerja, mereka, orang-orang Yahudi, dikejutkan dengan keberadaan tentara. Maka mereka berkata, "Ini Muhammad bersama pasukan perang." Mereka kembali masuk ke dalam benteng dalam keadaan takut. Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar, binasalah Khaybar. Sesungguhnya jika kami datang di tempat musuh, maka hancurlah kaum tersebut." Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin menyerang dan mengepung benteng-benteng Yahudi, tetapi sebagian sahabat pembawa bendera perang tidak berhasil menguasai dan mengalahkan mereka hingga Rasulullah SAW bersabda, "Besok akan kuserahkan bendera perang kepada seorang yang Allah dan Rasulnya mencintai, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan memenangkan kaum muslimin lewat tangannya." Maka para sahabat bergembira dengan kabar ini, dan semua berharap agar bendera tersebut akan diserahkan kepadanya. Hingga Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah menginginkan kebesaran kecuali pada perang Khaybar." Pada pagi hari itu, para sahabat bergegas untuk berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Masing-masing berharap dan diserahi bendera komando. Akan tetapi Nabi SAW bertanya, "Di manakah Ali?" Mereka menjawab, "Dia sedang sakit mata, sekarang berada di perkemahannya." Rasulullah SAW mengatakan, "Panggillah dia." Maka mereka memanggilnya. Ali radhiyallahu anhu datang dalam keadaan sakit mata. Lalu Rasulullah SAW meludahi matanya dan sembuh seketika. Seakan-akan tak kala berlangsung tidak pernah merasakan sakit benteng-benteng Yahudi, beliau menyerahkan. Tiba-tiba pahlawan andalan mereka bernama Marhab menantang dan mengajak sahabat bendera perang dan berwasiat kepadanya, "Ajarlah mereka kepada Islam sebelum engkau memerangi mereka." Melawannya, sebab dan beliau Allah terbunuh mati syahid. Seandainya Allah memberi hidayah, lalu seseorang di antara mereka lewat tanganmu melawannya hingga membunuhnya, sungguh itu dan menyebabkan runtuhnya mental kaum Yahudi dan sebagai sebab kekalahan mereka. Riwayat Muslim. Benteng Khaybar terdiri dari 3 lapis dan masing-masing terdiri atas 3 benteng. Kaum muslimin memerangi dan menguasai benteng demi benteng. Setiap kali Yahudi kalah dari pertahanan pada satu benteng, mereka berlindung dan berperang dalam benteng lainnya hingga kemenangan mutlak berada di tangan kaum muslimin. Dalam peperangan ini terbunuh dari kaum Yahudi puluhan orang, sedang wanita dan anak-anak ditawan. Termasuk dalam tawanan adalah
Sofiyah binti Huyai yang jatuh di tangan Dihya al-Qalbi, lalu dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam darinya. Beliau mengajaknya masuk Islam lalu menikahinya dengan mahar memerdekakannya. Adapun yang mati syahid dari kaum muslimin sebanyak belasan orang. Di antara yang mati syahid adalah seorang badui yang datang dan masuk Islam dan memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah, dan tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh rampasan perang Khaybar, maka beliau memberinya bagian. Tetapi dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengikutimu bukan untuk tujuan ini, melainkan agar aku terkena panah di sini sambil memberi syarat pada lehernya, sehingga aku masuk surga." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Jika kamu jujur kepada Allah, maka pasti Allah buktikan." Tidak lama kemudian jenazahnya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keadaan terluka pada tempat yang dia isyaratkan sebelumnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, cerita orang kisah ini jujur kepada Allah. kisah Oleh karenanya, wallahu Allah a'lam memenuhi bisawab. niatnya yang baik. Assalamualaikum Lalu warahmatullahi beliau wabarakatuh. mengkafaninya dan memakamkannya